Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Masih semangat ya belajar dari rumah? Oke, kita lanjutkan materi IPA. Kali ini kita belajar tentang menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya. Kalian bisa membuka buku textbook kalian ya, pada halaman open your book in page 6 and 7, belajar tentang jangka sorong dan micrometer screw. Next, kali ini kita belajar tentang kompetensi dasar, yaitu mengukur besaran fisika, panjang, massa, dan waktu. Indikator yang ingin dicapai, kita semua capai, adalah menggunakan alat ukur besaran, panjang, massa, dan waktu dengan beberapa jenis alat ukur yang sesuai dengan mempertimbangkan ketelitian dan ketepatan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: 1. Melakukan pengukuran dengan benar berkaitan dengan besaran panjang. Nomor 2. Membaca nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur dengan benar. 3. Menuliskan hasil pengukuran dengan benar dan tepat. Next, yang pertama, pengukuran panjang. Pengukuran panjang yang pertama menggunakan dengan mistar atau penggaris. Perhatikan pada gambar berikut ya. Pada gambar ini ada sebuah benda yang diukur dengan menggunakan mistar atau penggaris. Perhatikan skala yang tertera pada gambar ini. Dari angka 0 sampai angka 4. 4,123. Ada 4,3 cm. Itu adalah satuan dari panjang, di mana ketidakpastian mistar atau angka ketelitian dari mistar atau penggaris adalah 0,05 cm atau 0,05 mm. Di mana pada gambar yang tertera itu ujung benda berada pada 4,3 cm lebih. Maka hasil pengukuran dengan mistar adalah X 0 cm ujung dari pada benda kurang lebih dari delta X cm. Delta X ini adalah tambahan dari angka ketelitian tadi. Maka hasil pengukuran dengan mistar diperoleh 4,3 cm kurang lebih 0,05 cm. Saya rasa semua sudah punya penggaris di rumah ya. Boleh dicoba mengukur pensil, mengukur ballpoint, mengukur panjang dari buku paket ya, menggunakan penggaris. Oke, next. Yang kedua adalah pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong ini sebuah alat di mana dapat digunakan berfungsi untuk mengukur diameter suatu benda yang teramat kecil ya. Gambarnya seperti apa? Inilah gambar jangka sorong dengan bagian-bagian yang lengkap. Ada rahang tetap, tidak bisa bergeser. Ada rahang geser, bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Kemudian di sini tempat untuk mengukur diameter dalam, dan di rahang ini digunakan untuk mengukur diameter luar. Bagian yang perlu diperhatikan ketika kita mengukur benda dengan menggunakan jangka sorong adalah skala utama. Yang memanjang ini adalah skala utama. Kemudian ada skala kecil. Ya, di sini garis 0 sampai 10 skalanya dinamakan skala Nonius. Skala Nonius. Ya.
Jadi ini adalah jangka sorong terdiri dari skala utama dan skala nonius. Open your book page 6. Kalau di sini di buku kalian dinamakan kaliper. Kaliper itu artinya jangka sorong. Ya, jangka sorong. Jadi sebagian dari halaman di textbook ini, halaman 6 dan 7 sudah Bu Heni terjemah pada video ini. Oke, next. Dua gambar ini membedakan. Yang A, gambar A mengukur diameter luar. Yang B mengukur diameter dalam. Jadi jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur diameter benda, baik diameter luar maupun diameter dalam. Ini ya. Untuk nonius yang panjangnya, skala nonius ini panjangnya 9 mm, terdiri dari 10 skala. Skala 0 sampai skala 10. Sehingga beda satu skala nonius dengan skala utama adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Bisa dikatakan disebut sebagai nilai statistik terkecil atau angka ketelitian dari jangka sorong. Berapa anak-anak angka ketelitian dari jangka sorong? 0,01 cm atau 0,1 mm. Saya rasa paham nggih? Kita lanjutkan. Bagaimana cara mengukur atau cara membaca pengukuran dengan jangka sorong? Perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini baik-baik ya. Skala utama menunjukkan seperti yang ditunjuk pada jari ini, menunjukkan angka 1 dan ini skalanya 0,1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ditemukan angka 2. Nomor 1, cara membacanya adalah membaca skala utama. Skala di atas yang memanjang tadi dikatakan skala utama. Berarti pada penunjuk jari ini ya, ini ditandai bahwa skala utama ya sebelum angka 0, ini ya, sebelum angka 0 ditandai dengan sebelum angka 0 pada skala nonius ya. Ini berarti nilai skala utama berapa? 1,1 cm. Lalu cara yang kedua adalah jika sudah menentukan skala utama, sudah membaca skala utama, maka lihatlah dua garis skala yang terdapat pada skala utama serta skala Vernier atau skala nonius yang sejajar atau saling berhimpitan ataupun garis yang paling lurus. Perhatikan betul-betul, kita cari garis antara skala utama dengan skala nonius atau skala Vernier. Kita sepakat menggunakan istilah skala nonius saja ya, biar tidak bingung. Kita cari garis antara skala utama yang berhimpit dengan skala nonius. 0 tidak, angka 1 tidak, angka 2 tidak, angka 3 tidak berhimpit, angka 4 tidak sejajar, angka 5 tidak sejajar, angka 6 tidak berhimpit, angka 6,5 iya, angka 6,5 ini berhimpit antara garis skala utama dengan skala nonius. Berarti berapa Bu skala noniusnya? Skala noniusnya bernilai 6,5 dikali angka ketelitian dari jangka sorong. Kita memakai yang 0,01. Jadi angka yang menunjukkan garis berhimpit antara skala utama dengan skala nonius ini dikalikan dengan ketelitian jangka sorong 0,01 cm sama dengan 0,065 cm.
Jadi hasil pengukuran benda dengan menggunakan jangka sorong yaitu SU, ya, saya singkat skala utama, ditambah SN skala nonius sama dengan 1,1 cm ditambah 0,065 cm sama dengan 1,165 cm. Oke, berikut ada contoh lain dalam membaca jangka sorong persis pada halaman 6 pada buku textbookmu. Boleh kamu buka ya. Yang atas, garis skala atas ini adalah skala utama. Skala yang bawah adalah skala nonius. Oke, perhatikan bahwa skala ini yang Bu Heni tunjuk ini adalah angka 0 dari skala nonius. Maka berapa nilai skala utama sebelum angka 0 dari skala nonius? Ini ya, 6,1,2 tepat sebelum angka 0 skala nonius. Maka skala utama bernilai berapa? 6,2 cm kalau dijadikan atau dikonversi dalam bentuk milimeter jadi 62 mm. 6,2 dikali 10 jadi 62 mm. Lanjut. Cara yang kedua yaitu mencari garis yang berhimpit antara garis skala utama dengan garis skala nonius. Kita cari angka 0 tidak, angka 1 tidak, angka 2 tidak, angka 3 tidak. Angka berapa ini? Angka 4. Oke, angka 4 berhimpit. Ya, jadi di sini garis nonius yang keempat berhimpit dengan garis skala utama. Ini ya, perhatikan. Ini yang berhimpit, ini yang sejajar. Jadi berapa skala noniusnya? 0,4 mm. Diperoleh dari mana tadi? Diperoleh dari 4 kali 0,1 mm. Ini dijadikan milimeter ya, dikonversi dalam milimeter, maka hasilnya adalah 62,4 mm. Kalau dikonversi dalam sentimeter, tentunya masih ingat kan ya, milimeter ke sentimeter naik apa turun? Milimeter ke sentimeter, nah naik berapa? 1. Kalau naik 1 berarti dibagi berapa? 10. Oke, saya rasa sudah paham itu. Next, masih ada satu contoh lagi untuk membaca jangka sorong. Ini tuangkan dalam bentuk soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar jangka sorong. Yang atas adalah skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong seperti diperlihatkan pada gambar di atas adalah titik-titik A, B, C, D, dan E. Maka hasil ukurnya berapa? Skala utamanya berapa? Ini angka 0, berarti skala utamanya 2, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2,7 cm. Pinter. Tulis di sini skala utama 2,7 cm. Berikutnya, cari garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius. Kita cari yang paling lurus, paling sejajar. 0 tidak, 1 tidak, 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 tidak, 6. Oh, ini angka 6 berhimpit garis ya, skala nonius dengan skala utama. Berarti berapa skala noniusnya? Angka 6. 6 dikali 0,01 cm. Berapa hasilnya?
0,06 cm. Jadi hasil ukur buku fisika dengan menggunakan jangka sorong adalah 2,7 cm ditambah 0,06 cm sama dengan 2,76 cm. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan pengukuran berikutnya, pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer. Ini dulu ya, kamu perhatikan ini adalah bentuk biar kamu tidak membayangkan, ini adalah bentuk jangka sorong yang nyata, di mana jangka sorong ini rahang, tadi ini rahang tetap dan ini rahang geser, di mana ini bisa digeser-geser ya, bisa digeser untuk menentukan berapa besar dari benda tersebut, diameter benda tersebut. Ini bentuknya seperti ini. Oke, next. Yang ketiga, pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer skrup. Ini penampakan mikrometer skrup yang sebenarnya, di mana bagian-bagiannya ada rahang tetap sama ada rahang geser. Ini sebuah benda yang diukur. Di sini ada skala utama, di sini ada selubung luar yang bisa dikatakan sebagai skala Nonius. Berapa angka ketelitiannya? Yaitu 0,01 mm. Ya, ini bagian-bagian dari mikrometer skrup. Next, cara membaca mikrometer skrup. Yang pertama, tentukan bacalah skala utama. Ini adalah skala utama 1, 2, 3, 4. Yang paling terakhir ini adalah angka 4. Maka skala utamanya bernilai 4 mm. Yang kedua, oke, jika sudah menentukan skala utama, maka lihatlah dua garis skala yang terdapat pada skala utama serta skala Vernier atau skala selubung luar atau skala Nonius. Ya, di sini ini skala Nonius yang sejajar atau saling berhimpit atau paling lurus dengan skala utama. Kalau di sini adalah angka, jadi ini yang berdiri di sini ini adalah skala Nonius ya. Yang berhimpit berarti angka 30. Maka nilai dari skala Nonius adalah 30 kali 0,01 mm sama dengan 0,30 mm. Sama ya. Jadi hasil pengukurannya adalah SK skala utama, SU skala utama ditambah SN sama dengan 4 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 4,30 mm. Oke. Semoga bisa dipahami. Jika masih kurang paham, maka boleh memutar video ini berulang-ulang. Tugas hari ini untuk kalian adalah mencatat semua materi yang sudah Bu Heni jelaskan tadi yang ada di dalam video ini ke dalam buku catatan IPA. Kalau ada gambarnya gimana Bu? Sampaian gambar sebisanya. Kemudian yang kedua, kerjakan soal langsung pada modul textbook science. Jangan salah paham, yang ini ya buku textbook science-nya. Pada halaman 9, nomor 1, 2, dan 3. Ada 3 soal ya. Diselesaikan. Kemudian foto catatan kalian dan tugas pada buku textbook tadi, lalu kirim ke alamat link yang sudah tersedia di grup KBM daring kelas. Oke. Semoga dipermudah dalam memahami materi hari ini dan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan menyerah belajar IPA walaupun buku kita memakai bahasa Inggris. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu
sehingga kita bisa bertatap muka dan belajar di MTS Al Ihsan tercinta dengan penuh enjoy dan bahagia. Selamat mengerjakan. Cukup sekian dari Ibu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.